Ini hampir sama, berurutan. Melihat Pak Yosef di TKP. Lagi ngapain di TKP? Katanya kan pulang. Teman-teman. Lalu, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Teman-teman, saya akan menganalisis dan juga akan menyampaikan fakta persidangan yang kemarin sudah dihadirkan saksi Nopi, Ilham, saksi Wegis atau Bintang, saksi Eis, dan juga Deden Jainuddin. Teman-teman bisa kita menyimak dari keempat saksi ini bahwa jam per jamnya pun dan juga melihat orang yang sama di TKP tersebut di pagi hari yang mereka bilang adalah Pak Yosef. Namun kalau Ilham tadinya tidak mengenal, akan tetapi dengan bentuk seperti itu dan sesudah melihat kemarin di persidangan ternyata ya bapak ini katanya seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali. Akan tetapi ini konteksnya hanya melihat ada berdiri atau ada Pak Yosef di TKP. Bukan berarti mereka menuduh dia adalah pelakunya. Kita harus ke sana dulu menganalisisnya karena ini belum jelas. Belum ada ketok palu dari hakim. Kita menganalisis agar jangan sampai menimbulkan asumsi dan juga opini. Betul tidak teman-teman? Mereka hanya melihat. Namun, kalau kita analisis, ada apa dan kenapa di pagi itu, kalau benar kesaksian mereka berempat ini, kenapa Pak Yosef ini ada di TKP di pagi-pagi? Kan katanya Pak Yosef pulang ke Cijengkol di malam hari, kesiangan, main ludo, beli serabi jam 7.15 ke TKP tiba. Lalu kenapa ada penampakan jam 5.30 menurut keterangan Angger dan juga ibunya? Nah, kita analisis. Ini hanya sebuah analisis, teman-teman ya. Adapun benar dan tidak, nanti kita simak persidangan, pembuktian CCTV. Nanti akan diputar di pengadilan. Bisa saja benar itu Pak Yosef menurut keterangan Angger. Karena apa sih kepentingan Angger coba? Kalau misalkan menutup-nutupi dan berbohong, ini berisiko besar loh. Saksi ini kalau berbohong memberikan kesaksian palsu, lalu memfitnah orang. Nah, bisa saja seperti ini. Itu benar Pak Yosef. Ini analisis yang tersorot CCTV Angger ini dan juga satu orang lagi dia tidak kenal yang pakai baju hitam menurut Angger dan juga ibunya. Ini bisa saja Pak Yosef, lalu dikaitkan lagi dengan kesaksian yang lain, melihat Pak Yosef di pagi itu menurut Nopi, menurut Ilham, sudah yakin 100% bahkan menunjukkan ini jaket merah, ini topinya, ini bajunya, kan seperti itu. Nah, bisa saja ini berganti pakaian. Kan bisa seperti itu. Apakah mungkin waktu itu di Pak Mulyana katanya seperti itu, berganti pakaian atau di polsek? Nah, ini teman-teman yang harus kita analisis ya. Jadi konteksnya para saksi ini melihat Pak Yosef menurut fakta persidangan yaitu di TKP jam 6 atau di pagi-pagi itu, tapi bukan menuduh mereka, bukan menuduh Pak Yosef, tapi hanya melihat seperti itu. Jadi intinya kita pun ya mungkin ya saya sendiri tidak mau ya belum menyebutkan mereka adalah benar-benar 100% pelakunya. Tidak, saya belum bisa untuk membahas ke hal situ. Kecuali Danu. Karena Danu sudah mengakui seperti itu. Menurut dia sendiri, saya pelaku. Saya melakukan memukul Amel dan juga Ibu Tuti. Nah, kecuali, berarti Danu pelaku. Sampai saat ini, Pak Yosef, Mimin, Abi, Arigi belum kita ketahui apakah benar mereka ini para pelaku. Nah, kemarin melihat kesaksian dari tukang gorengan tersebut, ya Bu Eis, kalau tidak salah. Jadi, dia itu melihat seseorang beli gorengan 10.000, lalu si orang itu mengatakan, Bu, tahu tidak, di sana ada pembunuhan. Ya, di rumah Pak Yosef, seperti itu kan. Cuman tukang gorengan tersebut lagi, fokus lagi menggoreng tersebut ya. Namun paginya rame. Nah, jadi bentuk-bentukan orangnya itu, tukang gorengan ini tahu. Bahkan ketika diperiksa di polisi dan juga melihat, bahkan saksi Nopi ya, melihat bahwa ini adalah Abi Arigi seperti itu. Ini luar biasa menarik kasus Subang ini. Nah, jadi benar, peribahasa tidak ada kejahatan yang sempurna, meskipun ditutup-tutupi.
Namun dalam hal kasus Subang ini, saya menganalisa ini bukan kasus biasa. Siapa bilang tidak ada masalah dalam keluarga ini? Mereka bilang tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Lah kenapa kok ada pembunuhan? Ini kan logikanya. Orang yang tidak punya masalah, yang tidak punya musuh, atau tidak ada konflik di dalam lingkaran keluarga atau di luar, tidak mungkin Ibu dan Amel dibunuh. Ini kita logikanya ke sana. Berarti ini ada masalah besar. Otomatis dugaannya ini masalah harta. Ini dugaan ya, masalah uang. Nah, karena begini, kenapa Ibu Tuti sampai dihilangkan seperti itu? Atau juga Amel? Ini tentunya ada rahasia besar di balik semua ini. Itu hanya sebuah analisis ya. Nanti akan ketahuan di persidangan. Apa sih pokok masalahnya? Motivasi para pelaku ini membantai keduanya. Dilenyapkan begitu saja agar mungkin tidak membuka rahasia besar atau bagaimana? Karena kalau pembunuhan seperti biasa-biasa saja, apalagi ini di daerah, teman-teman. Di atas sana di daerah, di perkampungan. Kalau pembunuhan biasa, tidak mungkin ada obstruction of justice atau yang menukar hard disk tersebut, yang menghilangkan CCTV, menghilangkan jejak. Yang tentunya ini adalah sebuah kasus besar. Kasus yang sangat luar biasa. Tapi Pak Yosef sampai saat ini masih selalu keberatan. Meskipun banyak kali yang melihat Pak Yosef, menurut mereka, kesaksian saksi-saksi apa yang dilihat, apa yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, mendengar dan melihat juga Pak Yosef di TKP jam 6 ini hampir sama. Hampir sama keterangannya, saya menyimak dari saksi Wegis, dari saksi Ilham, ya, dari saksi Eis, Nopi. Ini hampir sama, berurutan. Melihat Pak Yosef di TKP. Lagi ngapain di TKP? Katanya kan pulang, teman-teman. Lalu, nanti kesaksian tukang sorabi ini apakah bisa dipercaya? Misalkan kalau dipanggil ke persidangan untuk memberikan sebuah kesaksian melihat Pak Yosef, kan dia juga sudah lupa jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Ini kan bingung juga ya. Nah, tapi semoga saja nanti ada saksi-saksi lagi yang utama-utama yang belum kita ketahui. Karena saya pun terus terang baru mengetahui saksi Wegis, Eis, dan juga Nopi. Kalau Ilham dulu sudah mendengar, karena saya menyimpan sebuah komentarnya ini. Saya simpan dari dulu, hampir berapa, 3 tahun ya. Karena penasaran, ternyata kemarin dipertanyakan oleh majelis hakim tentang masalah komentar ini. Akhirnya Bang Ilham ini menjelaskan sebuah kronologisnya. Yakin 100%. Topinya ini, bajunya ini, kalau celananya lupa, kalau terakhir ya warna gelap katanya seperti itu menurut Ilham. Dan itu yakin Pak Yosef di TKP. Namun ini konteksnya kita harus ingat, tidak ada yang menuduh siapapun, baik menuduh Pak Yosef, Mimin, Abi, Arigi. Ini hanya sebuah kesaksian melihat Pak Yosef di TKP. Seperti itu. Jadi tidak menuduh Pak Yosef pelakunya, bukan seperti itu konteksnya kalau saya menyimak, teman-teman. Seperti itu. Kecuali kalau nanti udah ketuk palu, wah benar lu nih pelakunya, kan bisa nunjuk seperti itu pun sudah ketok palu, sudah vonis hakim, ternyata lu nih pelakunya, kan gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya kita bisa mengatakan pelaku, ya Danu, dia mengakui saya pelaku, saya melakukan. Namun kalau kita analisis secara kasar, saya tidak mau sendiri di penjara, ngapain? Sudah saya sikat semuanya, disebutin Yosef, Mimin, Abi, Arigi. Bener gak teman-teman? Coba nanti teman-teman bisa berkomentar apapun itu, silakan. Bebas dengan saya, tidak ada pilihan komentar. Seperti itu. Karena kita sama-sama untuk memviralkan kasus ini. Ini tidak main-main, keterangan Angger, ibunya, keterangan Nopi, keterangan Ilham, Wegis, Eis, Deden, dan saksi yang lainnya. Ini sangat mereka mengalir seperti air karena mereka mengalami. Kalau orang mengarang, itu akan lupa dan akan salah. Meskipun sudah menyimak di berbagai media massa, akan salah ketika memberikan kesaksian. Apalagi perkiraan, apalagi dengan katanya. Wah, sudah hancur itu. Kesaksian seperti itu udah tidak masuk ya. Apalagi katanya sih, ya udah itu mah. Udah hancur teman-teman. Nah, di sini banyak sebuah analisa yang sangat-sangat menarik. Bisa saja, menurut komentar ya,
Pak Yosep ini tersorot CCTV Angger benar memakai pakaian itu. Tapi bisa saja Pak Yosep pulang dulu ke Cijengkol, membeli serabi ke ibu tersebut, ke ibu Encar untuk membuat alibi, dan di situ pasti ada saksi. Pak Yosep ada di Cijengkol. Ini komentar sangat luar biasa kalau saya menyimak, dan masuk akal juga. Tentunya teman-teman, karena ya deket lah ya, paling 20 menit. Tapi ini kalau misalkan setengah 6, itu kan sudah mau siang ya. Kalau Pak Yosep di Cijengkol misalkan jam 6, tapi kan tidak keburu juga. Ini. Nah, ketika saya sedang berpikir seperti itu, ini kemarin ada sebuah komentar. Bisa saja Pak Yosep ini ganti baju. Lalu saya mencari lagi keterangan dari berbagai media. Ternyata ya, Pak Yosep ini ganti baju di Polsek. Dan baju itu katanya menurut Pak Yosep baju Pak Mulyana. Ya, luar biasa ini. Banyak sekali kalau saya menyimak kerincugan dalam kasus ini, kejanggalan dari awal-awal pelaporan ke Polsek. Pak Yosep melihat darah segala macam, tapi kok dibilang pelaporan adalah penculikan. Apakah ini sebuah skenario? Awal-awalnya para pelaku ini hanya menculik Amelia, tidak ada akan membunuhnya, atau bagaimana? Coba teman-teman, karena ini pelaporan pertama melihat kesaksian dari orang-orang Polsek bahwa adanya dugaan penculikan, bukan pembunuhan. Namun, kalau kita menganalisis, kenapa Pak Yosep ini begitu datang ke TKP, kok langsung ada yakin pembunuhan dan langsung melapor ke polisi? Kenapa tidak melapor ke RT? Disantaikan dulu di situ, kompromi atau apapun itu, sudah ketemu masalahnya barulah ke polisi. Ini langsung ke Polsek, berinisiatif gitu. Ini analisa ya, berinisiatif langsung ke Polsek. Kan tidak juga untuk seperti itu teman-teman, kita harus ke aparat setempat dulu ya, RT, RW, ngobrol dulu di situ, lalu apa yang terjadi sebenarnya TKP barulah ke polisi. Ini kan berinisiatif langsung di kasus Subang. Dari awal-awal sudah banyak kali kejanggalan. Akhirnya rincuk sampai saat ini. Terima kasih, nanti kita lanjutkan kembali. Salam sehat teman-teman, banyak rezeki panjang umur. Bye-bye.